mulai masuk parabelanya. Seketika di sana sudah dikirim kolaki Lakina Burangasi yang diambil dari putranya Pak Sombala sendiri, tidak diambil oleh beliau, tidak ditunjukkan oleh Sultan bahwa ambil orang dari keraton, tidak. Burangasi itu diambilkan Lakina dari Sampulawa, maka di sana terpisah menjadi Kadia Sampulawa, kemudian berdiri menjadi wilayah Burangasi. Nah, sehingga Patata Burangasi itu selalu dia sebut Pindongo Semiu Bara Otabangweli Buno Burangasiana atau Manusia Besar Burangasiana Kacu Isami Kalgorasani Yaron Latala Pindongo Bara Sim Mateno Cikolombuno Mateno Ekonto Mateno Mambuno. Yang dimaksud Mateno Cikolombuno Lakina Burangasi yang tinggal di Katilongo, Mateno Ebonto Lakina Burangasi yang tinggal di Webonto, Matina Lakina Burangasi yang tinggal di Mambuno, sehingga masuk dalam Batata. Tahu bola? Bola semua. Belamba. Mana? Rano. Bukan. Rano itu sekarang itu baru jadi bola. Itu gara-gara nama desa bola. Itu desa bola itu. Ketika jadi desa bola, Mekar Pogalamba itu baru disebut desa bola Rano, desa Pogalamba. Yang Pogalamba itu sebenarnya bola. Banyak yang ditulis, termasuk satu yang paling besar itu demokrasi Kesultanan Buton. Sementara saya tulis. Ya, kita mulai ada bahasanya tokoh Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mengenal sejarah. Kenapa? Sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang membuat kita berkomitmen untuk menapak masa depan. Quran itu juga bicara tentang sejarah. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini cucunya Nabi Adam? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini belajar juga pada ilmunya Nabi Ibrahim? Itu karena sejarah yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya dalam sejarah itu juga ada ajaran. Jadi saya terima kasih sekali kalau ada generasi mudanya Sampulawa yang mau seperti ini. Walaupun habitir Rapunia, mudah-mudahan Rapunia muncianom Sampulawa, mudah-mudahan narwapun kalangka maka so ane kepacawa ruang kalangka munci yang hadirkan. Nah, ini Anda semua mudah-mudahan generasi yang besok bisa menghidupkan sejarah Sampulawa dan bisa memakmurkan masyarakat negeri ini. Tadi sebenarnya saya tersentuh itu dengan mengapa pahlawan-pahlawan negeri kita belum bisa mendapat perhatian. Sesungguhnya pada sebatas perhatian yang ada itu ompu-ompu Nowite. Kenapa di semen kuburannya Pak Sombala hanya anak cucunya itu? Belum ada sentuhan. Siapa yang kasih bagus makamnya Kapita Laut di Katilongo? Itu cucunya yang ada di rumpun Laporo itu, dari Gunung Cuk yang turun, dari Laporo itu yang turun, cucunya Kapita Laut. Perbaiki di sana. Saya peneliti kebudayaan cukup lama, lebih dari 10 tahun, mengumpulkan data, mengusulkan segala macam. Ya alhamdulillah perhatian negara terhadap kebudayaan pada waktu itu ada, tetapi realisasi ada itu sebuah tanda tanya. Ada perhatian negara, tapi realisasi dari adanya itu sebuah tanda tanya. Ada yang membagi kagogola, cuma kagogola. Ada kanu kagogola, channel mimba kagogola ya. Dokuen dulu untuk kalian untuk kagogola lo kakadu. Tetap ada kagogola, begitu modelnya. Tapi ya kita tidak bisa salahkan negara, mungkin anggaran negara belum mencukupi. Yang paling inti bahwa perhatian untuk pelestarian cukup besar sehingga sampai hari ini ya yang kita lihat seperti yang ada sekarang. Apa boleh buat? Namun itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Demikianlah yang ada. Saya mau bicara kebudayaan. Ini temanya tadi apa ini? Temanya? Saya sengaja tanya ini karena ada katanya. Saya
Apa temanya tadi? Kalau dari OD untuk dari GSM untuk OD tentang sejarah Sampulawa lebih khususnya peran Sumbawa Busu dan Lauli Pasumbala dalam anak Baraden itu di perannya. Saya umum saja. Saya kasih Baraden itu peran dengan karena beliau ambil di situ nanti. Kita bagi-bagi. Saya mau secara umum. Nah, supaya kita mengenal Sampulawa itu apa. Sebenarnya bicara tentang sebuah kebudayaan kita harus menelusuri sejarahnya, wilayahnya, lembaga adatnya, hukum adatnya. Itu harus ada pemajuan kebudayaannya, cagar budaya, dan catatan peristiwa dalam sejarah. Itu tadi yang disebut bagiannya Anti Paraden ini, catatan peristiwa dalam sejarah. Catatan peristiwa pejuangnya siapa? Ini yang perlu ini sebenarnya di sini. Nah, saya ambil bagian pertama tentang sejarah mengenai masalah nama. Ini dulu. Nama tadi ini Pak Arifin menyinggung nama Saumolawa. Iya, itu bahasa dulu. Saumolawa. Sebenarnya itu bahasa simbolik juga di negeri kita. Kata Saumolawa ini sebenarnya ini simbolik setelah Sampolawa ini dia kemudian menjadi koordinator wilayah. Lawa yang dua itu artinya dia mengkoordinir dua pasukan Matana Surumba yang ada di Kesultanan Buton, yaitu pasukan Lapan Dewa dan Wabula. Sehingga Saumolawa pintu gerbang itu dalam istilah sejarah dengan penamaan Saumolawa. Kata Sampulawa kalau kita hitung, jadi ini itu berbicara Sampulawa ini kita harus mulai nama Sampulawa dalam wilayah, dalam nama sebelum kerajaan, sebelum ada kerajaan. Di Buton ini dulu sebelum ada kerajaan, yaitu negeri Mianatana, itu ada 9 siolipuna. Ini daratan pulau Buton. Daratan Pulau Buton. Salah satu di tempat kita ini yang tertua namanya Waopini. Waopini itu masuk sebagai negeri yang tua. Nah, di bawah Waopini itu menyebarlah masuk Sampolawa, masuk di dalamnya. Sampolawa ini bukan Sampolawa yang sekarang ya. Sampolawa masih tempatnya yang Karambautan di atas gunung itu. Itu di atas gunung. Sampolawa yang sebenarnya itu wilayahnya di atas gunung, penyebaran sebelum kerajaan. Nanti kerajaan dibentuk, tetap Sampolawa masih di sana, terbentuklah Parabela. Sampolawa itu masih dipimpin oleh Parabela, belum ada Lakina Sampolawa. Belum ada Lakina Sampolawa. Nanti kemudian pada pembahagian 1610 pembagian kadie muncul kadie Sampolawa, maka hadirlah di sini utusan dari kerajaan yang bertugas dia bagian dari dipimpin oleh kaum. Jadi kalau kata Sampolawa untuk kampung lamanya itu hanya dari Mambulu, Uweboto, Cikolombuno, bahasa Ciaciano Mambulu, Uweboto, Cikolombuno. Itu kampungnya, katakan wilayah ibu kota seperti sekarang. Tetapi wilayahnya Kadie, oh itu luas. Kampung Sampolawanya itu, kalau Kadienya luas, sama yang disebut Batauga. Batauga itu wilayah Kadienya dia jauh luasnya, tapi wilayah kampungnya sedikit. Begitu modelnya. Wabula itu kampungnya hanya kampung Wabula di dalam benteng dulu. Tapi wilayah Kadie Wabula itu luas, sama juga dengan kondisi Sampolawa begitu. Kadienya dia sambung sampai Buranasi, itu masuk dalam Kadie Sampolawa, berbatasan dengan Kadie Wawangi. Wawangi ini bukan Kadie Sampolawa, kecamatannya dia kecamatan Sampolawa, tapi dia Kadie Wawangi tersendiri. Itu pada zaman Kesultanan. Kadie itu satu Kadie juga dia, Wawangi. Kemudian Lapan Dewa itu satu Kadie juga. Sampolawa ini satu Kadie juga. Dia masih mencakup Buranasi. Nanti terlepas Buranasi berdiri,
mulai masuk parabelanya. Seketika di sana sudah dikirim kolaki Lakina Burangasi yang diambil dari putranya Pak Sombala sendiri, tidak diambil oleh beliau, tidak ditunjukkan oleh Sultan bahwa ambil orang dari keraton, tidak. Burangasi itu diambilkan Lakina dari Sampulawa, maka di sana terpisah menjadi Kadia Sampulawa, kemudian berdiri menjadi wilayah Burangasi. Nah, sehingga Patata Burangasi itu selalu dia sebut Pindongo Semiu Bara Otabangweli Wono Burangasiana Tamondo Sebesar Burangasiana Kaculu Isami Kagorasani Aron Latala Pindongo Bara Si Mateno Cikolombunu Mateno Ebonto Mateno Mambunu. Yang dimaksud Mateno Cikolombunu Lakina Burangasi yang tinggal di Katilombo, Mateno Ebonto Lakina Burangasi yang tinggal di Webonto, Matina Lakina Burangasi yang tinggal di Mambunu, sehingga masuk dalam Batata. Itu terpisahlah dia. Burangasi berperintah di dalam Lakina sendiri, tetapi tetap bahasa ulinya Kekena Sampolawa, dikepit oleh Sampolawa, itu bahasa ulinya. Itu masa kesultanan, wilayahnya seperti itu Sampolawa tadi. Pada Iwacuata itu wilayahnya. Kemudian berkembang lagi zaman, terbentuknya Swapraja. Swapraja kita ini masih gabung. Dulu Swaprajanya kita belum langsung Sampolawa distrik, belum. Distrik Sampowajo gabung sama Pasar Wajo. Batauga itu satu distrik, dia ambil sampai Bola. Itu distrik Batauga sampai Bola. Bola, tahu Bola? Bola sebentar. Belamba. Mana? Rano. Bukan. Rano itu sekarang itu baru jadi Bola, itu gara-gara nama desa Bola. Itu desa Bola itu. Ketika jadi desa Bola, Mekar Pogalamba itu baru disebut desa Bola Rano, desa Pogalamba. Yang Pogalamba itu sebenarnya Bola. Rano itu mata air. Rano kan tempat we Rano. Pucunoe Irano, kakenoe Iboru yang dibawa memasuk lampan air itu, kakenoe itu. Kalau Bola itu Pogalamba, kalau Majapahit Honelalo. Honelalo itu sebenarnya namanya, baru Masiri, setelah Masiri Kolohu. Kolohu dulu ada jembatan, ada atapnya, kemudian Kolohu baru Kambe-Kambero. Kambe-Kambero Emonindi baru masuk Laompo, Batauga dan seterusnya ke sana. Itu Bola. Bola itu dulu Pogalamba itu bernama, kemudian nama aslinya itu Bola. Kenapa disebut Pogalamba dulu? Karena setelah distrik Sampolawa ini berdiri sendiri, terpisah dengan distrik Pasar Wajo, maka dia kemudian menjadi tempat berdiskusinya kepala distrik Batauga dengan kepala distrik Sampolawa, yang notabene mereka bersaudara, selalu mengadakan pertemuan di bawah pohon mangga di Pogalamba. Jadinya saya mau Pogo Galamba, karena saya gode baru po. Silakan tanya orang Pogalamba. Bingung orang kayu cukoja kepala distiri, anu manu manu. Nah, ini saya Po Galamba. Aslinya itu sebenarnya desa Bola itu harus Pogalamba. Gitu. Nah, kita kembali ke Sampolawa. Itu sudah zaman distrik. Terus kemudian terbentuk kecamatan 1964. Camat pertama Laode Ali Kayu. Setelah terbentuk 65 kemudian berubah nama-nama. Ini perjalanan Sampolawa dulu. Nanti sebentar baru kita kembali ke belakang. Kita jalan dulu ya sampai kita kenal kecamatan hari ini. Karena ketika kita kenal kecamatan, Anda ini sudah generasi kecamatan. Saya masih dapat ujung-ujungnya itu. Ya, generasi distrik. Pisah dari Sampowajo, jadilah Sampolawa, kemudian menjadikan berubahlah nama-nama desa ini. Ya, dari Rongi menjadi Sanang Pangan, dari Gerang Mamur itu Lande, Kaindea, Sempa-Sempa, Tumbuloko, disatukan menjadi desa Gerak Makmur. Gitu, kepala desa pertama Laep. Jadi itulah kecamatan. Saya tidak lengkapi dulu, kembali dulu ke belakang. Kemudian nama lain Sampolawa di zaman Kesultanan. Ketika ini Sampolawa mengkoordinir beberapa lakina yang ada di wilayahnya,
dia sebagai orang tua, maka diberi gelar lagi sebagai Bobato Mancuana. Hanya ada dua Bobato Mancuana, yang ada di Sampulawa dan di Lia, Wanci Lia, Wanci itu Lia. Di sana ada benteng, ada meriam, ada masjid besar, ada makam leluhur kita yang saudaranya juga dari sini ada di Lia itu. Saya sudah kelilingi semua di sana, bersaudara juga dengan saudaranya di sini, semua ada di sana. Itu Bobato Mancuana, hanya dua di Kesultanan Buton. Bobato Mancuana itu artinya mengkoordinir, dia juga berfungsi mengkoordinir itu. Sampai Salimu yang dia koordinir. Kalau kita ini sampai Lambelu, Sampulawa mengkoordinir beberapa lagi. Itu penamaannya sehingga Bobato Mancuana. Kemudian diberi nama juga dia dengan gelar Sambirina Badia, tadi sudah disinggung. Karena ada konsep keilmuan ketika Sultan Kobadiana, Puta Kobadiana yang notabene istrinya Waudeng itu, istrinya Pasombala itu adalah saudaranya Puta Kobadiana, sehingga ada banyak keilmuan, ilmu Kobadiana yang diajarkan, buku-buku dibawa ke sini. Pada tahun berapa itu terjadi kebakaran perpustakaan di Badia, konsep buku masih banyak yang ditemukan di sini. Itu sehingga Sambirina Badia. Ada lagi nama lain dia Sampolawanina Sarawolio. Sesuai jabatannya sebagai Bobato Mancuana, maka dalam pengambilan keputusan selalu beliau diajak bermusyawarah, tidak boleh ketinggalan. Tidak akan diputuskan atau belum diputuskan sebelum Lakina Sampulawa itu hadir, karena beliau termasuk Bobato Mancuana yang selalu diajak bermusyawarah, dan beliau itu bisa mempunyai hak veto sama dengan Lakina Lia, punya hak veto. Hak veto misalnya dalam menentukan seseorang untuk menjadi pejabat, tiba-tiba dua Lakina ini tidak setuju, mereka bisa veto itu di Kesultanan. Ini tidak boleh dengan alasan tak itu. Sehingga disebut juga Sampolawanina Sarawolio. Kemudian Kota Kampebuni. Apa sih Kota Kampebuni? Ya seperti yang pernah saya jelaskan di daring itu, strategis pertahanan kita bilang Pentagon, tetapi selain Pentagon ada tempat yang dirahasiakan. Sama juga Indonesia, ada selalu tempat khusus yang memang dirahasiakan, sama zaman Saddam Hussein. Siapa yang lahir 1980 ada? Zaman Saddam Hussein sudah tahu ceritanya belum? Japo kemudian ada Japo, boleh leno cerita mendengar. Ane bilang itu ya. Itu Saddam Hussein menyulitkan itu tentara sekutu Amerika waktu itu. Kenapa? Karena mereka mempunyai bunker-bunker di bawah tanah. Ada tempat-tempat yang disembunyikan. Sama juga Kesultanan Buton. Ada tempat-tempat kerahasiaan yang disembunyikan. Kalau tidak ada tempat kerahasiaan yang disembunyikan, bagaimana mungkin Latoundu atau Arupalaka tidak ditemukan oleh Goa ketika datang kerajaan Goa cari Raja Bone yang namanya Arupalaka, cari di Buton. Dan bagaimana mungkin Sultan Buton berani bersumpah ada Latoundu Arupalaka ibabona tanah boliosi, mati maruk berkarya manusia na tanah boliosi. Sumpah seorang sultan. Kalau ada Arupalaka di atas tanah Buton, mati seluruh manusia di atas negeri Buton. Iya, karena disembunyikan di dalam tanah. Sedikit saja itu sumpah dirobat tidak kena. Sama mau kalah juga. Ama boya. Misalnya yang malai, ama boya. Coba nangnya mae buaya, liba kemela mae buaya. Nama kesumpah balia boka. Ama buaya, jangan mae buaya, nama buaya cia balia. Ama buaya. Jadi itu sumpah itu satu kata dirubah, berubah artinya. Hati-hati dengan sumpah. Nah itulah sehingga ini Kota Kampebuni. Pernah mungkin saya jelaskan itu. Sudah pernah saya jelaskan berapa banyak meriam, berapa banyak benteng, bagaimana sistem pertahanan yang dibangun di sini. Itu pernah saya jelaskan. Ada ikut daring semua atau pernah? Nah itu dia tidak usah kita ulangi. Yang jelas di tempat kita ini banyak sekali itu alat-alat begitu. Meriam kuno saja di depan rumah saya itu ada 2 saya dapat di laut.
Dua itu yang disebut Raja Usi dan Pedang Pelita. Satu yang rompal ujungnya itu yang dipakai perang, kena peluru terbongkar itu ujungnya, tapi tidak ada orangnya yang mati. Itu masih ada di rumah itu. Jadi banyak hal yang harus kita bahas dalam sejarah ini. Kepemimpinan, dia punya lembaga adat dulu Sarang masih Parabela, masih di gunung. Setelah Kolaki, Parabelanya habis, tinggal Kolaki. Kolaki itu negeri yang diutus seseorang yang ditunjuk oleh keraton kesultanan menjadi perwakilan dari kaum. Kalau perwakilan dari Walaka itu namanya Bonto. Jadi ada 40 dipimpin Kolaki perwakilannya, 30 dipimpin Bonto. Nah itu 70 kan dia itu. 72 dibagi, yang 2 kan dia itu yang ada di dalam benteng keraton itu. Wolio dan Sora Wolio itu di dalam. Kalau hukum adat, wah ini banyak. Hukum adat kita, hukum perkawinan, undang-undang. Pokoknya banyak sekali kalau kita bahas hukum adat. Sebentar dia berkembang sendiri dalam adat pergaulan, adat perkawinan, pemeliharaan lingkungan, hukuman, hukum sumpah dan sanksi. Kemudian yang ada di negeri kita ini mestinya dikumpulkan seperti tadi. Ini tugas dari Dinas Kebudayaan yang sementara digalakan sekarang, itu mengumpulkan tradisi lisan. Mayoritas kita masih punya tradisi lisan. Nemlengon ngese cula-cula. Cula-cula itu tradisi lisan. Saya sudah punya beberapa cerita itu sudah masuk di Indonesia, antara lain Lakambata, Wakamause, Sausania. Waduh, ada banyak itu yang sudah masuk. Liala Mongosi, Liawa Buah Solongko, Matanoya Mokara, Liawa Lupi, Ombo, sudah banyak itu yang masuk cerita. Kemudian manuskrip, adat istiadat, ritus. Kita ini di sini ya. Khususnya Sampolawa dalam wilayah kampung. Ya, khususnya dalam wilayah kampung, kita yang dari Mambulu, Katilombo, Webonto tidak punya ritus baruga di mana di situ dilaksanakan batata seperti yang ada di Lapandewa. Kecuali masih di gunung dulu, masih di atas, itu masih ada. Tapi yang Kolaki itu yang ada di wilayah ini tidak ada lagi. Yang ada di sini cuma Harwa Islam, Muharram, Malutu, Rajab, Syakban, Kunu, Kadiri, Raraya Mbuhu, Raraya Haji. Itu yang kita miliki. Barangkali itu dulu yang bisa dijelaskan. Nanti sebentar baru dia berkembang sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Odi atas pemaparannya mengenai sejarah-sejarah Sampurawan. Nah, untuk mengawali dalam artian diskusi soal yang Odi sampaikan, pertama Odi, soal itu kira-kira begini Odi, kalau dari pihak GSM bertanya misalnya melalui 2 kali daring itu, kira-kira Odi, karena kalau sejarah Sampurawa yang kita dapat, yang teman-teman dapat, itu hanya bersumber yang tertulis itu hanya dari Pami. Jadi bagi kami tulisan itu dimaksudkan untuk merawat ingatan. Jadi kira-kira ada tidak Ode proyek semacam rekomendasi atau yang Ode lakukan sekarang, mungkin penulisan sejarah Sampurawa begitu, semacam naskah akademik yang bisa terbaca dan diedarkan kepada seluruh generasi Sampurawa, dan itu bisa kekal. Misalnya ada tidak upaya keberlanjutan semacam itu, misalnya mengulas kembali sejarah Sampurawa dalam bentuk tulisan yang bisa terbaca. Sebentar untuk usahakan. Itu saja jawabnya. Saya sementara menulis kan. Banyak yang ditulis, termasuk satu yang paling besar itu demokrasi Kesultanan Buton. Sementara saya tulis. Tidak ada sebenarnya yang tulis tangan.
Ya, baik, terima kasih. Jadi barangkali di teman-teman yang lain sebelum saya serahkan ke narasumber kita ketiga untuk memaparkan materinya, barangkali ada persilakan. Mic yang di sana satu. Kapan ini mana? Jurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurma. Perkenalkan Pak, saya Laudi Betsain dari Roket dari Sanggar Sinisi Mukabuso. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman GSM karena ini luar biasa sekali ya. Sebab kita mengenal budaya dan tradisi leluhur kita bisa dari salah satu cara diskusi sejarah seperti ini. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak narasumber, Bapak Laudi Betsain, Pak Arifin yang mewakili Dinas Kebudayaan dan Pak Raden. Berbicara tentang budaya, pasti kita semua sepakat bahwa merupakan identitas kita selaku masyarakat Sampulawang, masyarakat lokal yang memegang erat nilai-nilai tradisi kita ke depan. Di sini temanya temu gagasan menelusuri jejak sejarah Sampulawang. Kalau kita ambil dari kalimat jejak sejarah menelusuri, otomatis kita berpikir kenapa haruskan ditelusuri? Berarti ada jarak yang terputus. Artinya generasi-generasi muda saat ini masih atau mungkin yang dari atas belum menurunkan informasi ke kita yang generasi-generasi selanjutnya ini. Oleh karena itu Pak, padahal kalau kita lihat di lapangan, memang faktanya di lapangan sekarang kita kekurangan generasi-generasi muda yang punya pemikiran untuk memperhatikan budaya dan tradisi kita. Itu sangat jelas. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, bagaimana solusi konkret ini Pak? Solusinya mungkin dari pendapat Bapak Alirman nanti atau ketiga narasumber. Solusi konkret untuk kita menghadapi dengan keadaan ini, apa yang harus kita lakukan sehingga contohnya seperti cerita-cerita budaya atau sejarah-sejarah ini bisa tersalurkan, bisa kami juga terutama saya juga ini asli di sini, cuman lama di luar. Kayak saya asli di Bonto, di ujung bibi saya di Bonto sini. Tuan nih. Oleh karena itu saya harapkan seperti yang disampaikan Ibu tadi atau Pak Tony tadi, memang harus ada satu arsip tadi Pak. Itu memang salah satu solusi. Namun solusi konkretnya yang menyentuh langsung generasi muda kami. Oke, selanjutnya kebetulan ada Bapak Arifin dari Dinas Kebudayaan. Ya, sebelumnya mungkin juga saya pernah bertatap muka waktu di Dinas Kebudayaan saat itu Pak masih mengurus sanggar yang peresmiannya. Begini Pak, memang sangat darurat Pak ketika kita berbicara tentang situs-situs tadi. Itu yang disampaikan oleh Ibu benar sekali. Masa situs punya maksudnya pahlawan kita yang seperti ukurannya harus dipenuhi kotoran seperti itu. Artinya langkah konkret selain pengumpulan data yang bisa langsung menyentuh pada aset itu, apakah sudah berjalan selama ini dan next plan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Dinas Kebudayaan sehingga aset-aset ini bisa tetap terjaga. Artinya saya mohon maaf juga Pak, artinya kita mencari solusi yang terbaik. Apakah perlu melibatkan kami generasi-generasi muda yang berada di Kecamatan Sampulawa atau bagaimana? Kami selalu siap mengatakan berada di garda terdepan untuk pelestarian seni dan budaya kita. Itu yang kedua. Apa next plan dari Dinas Kebudayaan? Itu ada Pak Arifin di sini. Dan kita di sini alhamdulillahnya sudah ada beberapa organisasi yang bisa menjadi panjangan tangan dari bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita, yang untuk melestarikan seni budaya kita. Yang pertama kan sudah ada dari teman-teman GSM yang sudah lama, salah satunya juga ada bidang kebudayaan yang di dalamnya, Pak Tony. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah 1 tahun terakhir ini kita juga sudah ada wadah sanggar seni. Artinya saya selalu berpikir bahwa ini ketika terjadi kolaborasi di antara beberapa organisasi pemuda yang berada di lingkungan Sampulawa, otomatis kita tidak susah lagi
ada yang bergerak di bidang kebudayaan, keseniannya dan lain-lain. Kita saling jalan bersama-sama untuk melestarikan seni budaya kita tadi. Nah, PR-nya begini Pak, saya sudah sekitar 1 tahun ini bersama teman-teman sudah terbentuk juga yang sanggar kemarin Pak, yang Pak Alirman sendiri yayasan ketua pembina yayasan Sumba Buso. Namun memang yang pertanyaan saya di sini, bagaimana kira-kira tipsnya nih Pak, kami bisa memaksimalkan sanggar itu Pak? Sebab mungkin juga karena sanggar ini kan harusnya ada puluhan tahun lalu. Jadi kami generasi yang sekarang ini tinggal menikmatinya, tinggal meneruskannya, seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah memang tercipta dalam 1 tahun terakhir ini meskipun banyak sekali kekurangan. Artinya di sini saya minta pendapat Bapak, bagaimana cara kami memaksimalkan ini? Soalnya memang dengan era globalisasi seperti ini, era perubahan seperti ini, tampak jelas kami memanggil teman-teman kalian yang masih aju. Kira-kira ada tips-tips dari Bapak untuk kami memaksimalkan wadah-wadah yang telah ada di kecamatan kita. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih. Itu saja pertanyaan saya dan juga tadi. Serta apresiasi kepada teman-teman GSM. Semoga ini terus berlanjut. Kami harapkan ini terus berlanjut dan lebih banyak lagi yang terlibat dalam diskusi sejarah seperti ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali langsung saja saya beri kesempatan pada narasumber pertama untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Terima kasih. Yang pertama, mengapa